Hai, perkenalkan nama aku Felicia dan aku akan menemani kalian dalam proses pembelajaran Reksadana 101. Reksadana itu basically cuma ada dua kata kunci. Pertama, kumpulan produk, dan kedua adalah manajer investasi. Bayangin deh, kayak kita ke restoran untuk beli salad yang dimasak atau dibikin oleh chef. Nah, reksadana juga seperti itu. Basically adalah sekumpulan orang yang mengumpulkan uangnya dan mempercayakan uangnya untuk dikelola oleh manajer investasi dalam sebuah produk yang namanya reksadana. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kenapa sih kita harus beli salad di restoran? Kenapa kita harus beli reksadana yang dikelola oleh manajer investasi? Karena ada 3 alasan: waktu, pengetahuan, dan uang. Waktu, karena kita nggak punya waktu untuk ke pasar dan beli wortel, kentang, dan bahan-bahan salad lainnya. Mendingan kita langsung aja beli salad yang udah jadi nih. Pertama adalah waktu. Kedua adalah pengetahuan. Mungkin kita nggak tahu nih gimana cara bikin salad yang baik, yang paling enak. Kita juga nggak tahu bagaimana cara mengelola keuangan kita, mengelola aset investasi kita menjadi portfolio yang sempurna. Dan kita juga nggak tahu gimana cara mengelola portfolio investasi kita menjadi sebuah kesatuan yang optimal. That's why kita percayakan uang kita ke manajer investasi yang lebih profesional. Dan ketiga, karena kita nggak punya uang yang banyak. Reksadana itu kan basically kumpulan produk yang isinya ada saham, ada obligasi, dan produk keuangan lainnya. Dulu ketika kita mau beli saham, kita butuh uang yang gede, butuh minimal 10 juta. Beli obligasi dulu juga butuh 50 juta. Sedangkan kalau beli reksadana, 100.000 sampai 1 juta aja sudah bisa mulai beli reksadana. Nah, jadi reksadana adalah produk yang cocok bagi kalian yang nggak punya 3 hal ini. Pertama, waktu yang cukup untuk melihat dan memantau pasar. Kedua, pengetahuan tentang ekonomi dan investasi. Dan ketiga, uang yang banyak. Nah, sekarang ayo kita bandingkan reksadana dengan berbagai aset kelas yang lain, misalnya seperti saham, obligasi, cryptocurrency, dan emas. Kita bandingkan berdasarkan return per tahunnya, resikonya, pajak, net return, minimal pembelian, lock-up period, dan juga tujuan keuangan. Nah, reksadana ini produk yang lumayan bervariasi. Ada yang reksadana pasar uang yang paling rendah resiko dan paling rendah juga returnnya, sampai reksadana saham atau reksadana indeks yang returnnya jauh lebih tinggi dengan resiko yang juga tinggi. Reksadana ini keunggulannya dibanding produk yang lain atau aset kelas yang lain adalah dia tidak kena pajak karena produk utamanya seperti saham dan obligasi sudah terkena pajak. Nah, net return untuk produk reksadana itu kisarannya 5-30% per tahun. Dan minimal pembelian untuk reksadana juga lumayan kecil dibanding yang lain, bisa mulai dari 100.000 aja. Kemudian keunggulan lain dari reksadana juga dia bisa diperjualbelikan kapan aja sepanjang hari kerja. Dan karena reksadana punya jenis yang bervariasi, kita bisa memakai produk reksadana ini untuk tujuan keuangan dari jangka pendek sampai jangka panjang. Nah, untuk pilih reksadana yang mana, kita harus pelajari dulu nih jenis-jenisnya di video yang berikutnya. Sampai jumpa!